saya sendiri kan dibesarkan oleh lingkungan yang cukup keras karena bapak saya adalah seorang pejuang kemerdekaan kan, LPRI. Itu dibungkus dalam selimut supaya hangat dan itu akan dimakan itu sampai nanti kita sahur. Nah, itu nanti dibuka sahur. Itu kan kalau di tempat saya tarawih kan cukup lama. Ya kan 23 rakaat itu lama. Jadi kita menunggu itu. Nah, nanti setelah imam selesai itu kan baru ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Di episode Nostalgia hari ini, kita akan mendengarkan cerita dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Pak Zamhari SHMH. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suasana Ramadan hari ini, Ya. sebelum kita mengulik masa kecil Pak Kaper, menunaikan puasa Ramadan itu di mana, tahun berapa dan seperti apa, mungkin boleh beri dulu satu salam kepada pemirsa kita terkait bulan Ramadan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Tribuner, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dengan ibadah puasa ini akan lebih meningkatkan amal ibadah serta takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pak Kaper, sebagai background gambaran untuk pemirsa kita, boleh diceritakan dulu ini Pak Kaper ini lahir di mana, besar di mana, dan saat menunaikan atau belajar puasa Ramadan pertama itu di mana dan seperti apa aktivitasnya? Jadi saya ini mungkin saya ini lahir dan dibesarkan di Lebong, Bengkulu, tepatnya di Desa Tunggang nama desanya. Satu desa kurang lebih kalau hari ini antara 1,5 kilo sampai 2 kilo dari kota Muara Aman. Saya dibesarkan di sana dari kecil itu sampai SMA besar di sana. Jadi kegiatan kita sehari-hari kita ini benar-benar adalah orang desa, orang kampung, kalau bahasa kita orang dusun yang dibesarkan di sana dengan situasi kondisi sebagaimana perkembangan zaman. Kebetulan saya kelahiran 70-an, kemudian sampai tahun 80-an sampai tahun 90-an, 91 saya keluar dari sana. Jadi cukup lama lah. Cukup lama. Ya, dari kecil sampai ini banyak kita lalui di sana. Artinya belajar pertama kali puasa itu berarti di era sekitar tahun 70-an ke 80 ya? Ya, jadi gini, ada satu yang sampai hari ini kita yang diajarkan oleh orang tua, bahwa untuk sebagai orang umat Islam, sebagai Muslim, di bulan Ramadan itu wajib puasa. Nah, itu diajarkan dari kecil. Dari kecil kita diajarkan. Mulanya kita diajarkan bagaimana itu kalau tidak mampu sampai full sampai kita berbuka itu setengah hari. Tapi kadang-kadang gini juga, melihat ini perkembangan ini, jadi akhirnya kita melihat gini, karena ada satu budaya khususnya di keluarga saya, yang tidak puasa itu tidak boleh ikut berbuka. Nah, kan itu diajarkan orang tua saya. Jadi kebetulan saya sendiri kan dibesarkan oleh lingkungan yang cukup keras karena bapak saya adalah seorang pejuang kemerdekaan kan, LPRI. Terakhir beliau adalah ketua LPRI di Kabupaten Lebong. Jadi beliau selalu menyampaikan bahwa hidup ini yang perlu kita menjadi modal kita belajar itu menjadi orang susah. Falsafah itu selalu beliau tanamkan, susah. Kalau mau hidup senang itu tidak susah belajarnya. Itu. Kemudian beliau juga selalu menyampaikan
bahwa umur rezeki itu sebagai manusia kita tidak bisa memprediksi. Karena apa? Beliau sangat mencontohkan di saat pagi ini kita melakukan aktivitas, kita tidak tahu apa yang akan kita makan siang nanti atau sore nanti atau malam nanti. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu ada yang akan kita makan. Begitu juga dengan rezeki. Jadi dalam hal ini pondasi-pondasi agama itu memang diajarkan dari orang-orang tua, dan tidak saya sendiri, lingkungan saya di sana walaupun kita di desa itu semua diajarkan, dan rata-rata anak-anak kita di desa seumur saya itu memang ada dititipkan walaupun itu bukan ke pesantren, tapi ada guru-guru agama, bukan hanya guru ngaji, guru-guru agama yang di desa, ya bukan guru agama formal ya, di desa itu mengajarkan kita bagaimana kita bertata krama, bagaimana kita mengaji, dan bagaimana kita menghadapi, termasuk juga sejarah-sejarah dalam agama juga diajarkan. Tapi kalau ingat dengan kata Ramadan, ya, Pak Kaper, itu biasanya memori yang paling teringat itu di era tahun kapan? Jadi kalau saya bisa memperiodekan, itu pertama periode saya sebelum saya masuk SD lah. Masuk SD kurang lebih sebelum tahun 80. Kemudian era saya masuk SMP, kemudian masuk SMA. Jadi gini, sebelum masuk SD memang kehidupan kita ya seperti masyarakat biasa lah. Masyarakat biasa, bagaimana hari ini kita hidup dengan teman-teman kan begitu. Dan yang selalu kita tunggu Ramadan itu kita bisa berkumpul bersama teman-teman, itu di masjid dan sebagainya. Itu yang dilakukan kita setiap tahun, dan itu selalu kita nantikan. Jadi rasa sakral Ramadan itu penting. Dan gini, kadang-kadang ini juga menjadi hari ini menjadi tolak ukur kita. Ramadan itu kadang-kadang lebih sakral dari ibadah sholat itu sendiri, ya kan? Itu yang kadang-kadang kita terjadi. Jadi kita kadang-kadang puasa itu wajib bagi kita, kan? Itu selalu kita lakukan. Cuman permasalahan kadang-kadang kan sebagai anak-anak tertib untuk sholat 5 waktu itu mungkin belum ditanamkan. Cuman orang tua itu sangat menanamkan, lingkungan juga kita sudah ditanamkan bahwa Ramadan itu ada hal yang wajib kita lakukan. Kalau kita flashback ke tahun 80-an, Pak Kaper, masih ingat saat momen sahur itu seperti apa sih di dalam rumah Pak Kaper? Jadi gini, makanya saya tadi mengklasifikasi itu. Jadi sebelum tahun 80-an, kalau berbicara listrik, mungkin di Lebong itu zaman kolonial sudah masuk. Cuma di desa saya, itu belum masuk. Belum masuk, itu kita sudah masuk listrik itu sekitar tahun 79. Jadi ada satu momen yang sampai saat ini selalu terkesan saya. Jadi mak saya itu kalau kita sore atau habis berbuka, dia masak nasi. Masih itu dibungkus di dalam daun. Kemudian zaman itu kan belum ada rice cooker, magic jar. Itu dibungkus dalam selimut supaya hangat. Dan itu akan dimakan itu sampai nanti kita sahur. Nah, itu nanti dibuka sahur. Kenapa begitu? Saat itu ternyata kita kan belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan yang mengingatkan ada HP, ada jam dan sebagainya. Saat itu sering terjadi kita ini puasa ini ternyata kita sudah lewat waktu imsak. Kita terbangunnya. Jadi itu sangat terjadi di perkampungan. Karena gini, zaman itu masjid itu kan tidak banyak. Jadi apalagi desa saya sangat juga besar. Jadi antara masjid itu ke rumah itu kurang lebih 1 kilo. Sehingga kadang-kadang bunyi beduk itu kan tidak terdengar. Apalagi nanti kalau ini apalagi azan kan, zaman itu kan belum ada listrik dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang itu yang sering terjadi. Dan itu salah satu aktivitas kita anak-anak waktu itu yang kita tunggu itu untuk membangun orang-orang ikut sahur. Nah, itu yang kita lakukan bersama teman-teman, kita keluar rumah dan sebagainya membangun itu. Dan itu ya menjadi suatu kegembiraan kita kan.
Kegembiraan kita yang kita lakukan masa-masa kecil. Saya itu masih ingat menu sahur yang Pak Kapar makan saat itu. Jadi gini, secara ekonomi kita di kampung ini kan hidupnya pasti sederhana. Ya. Kalau masalah menu ya sahur ini biasanya menjadi prioritas ibu-ibu kita, mak-mak kita itu menyiapkan makanan yang terenak sesuai dengan keadaan ekonomi saat itu kan. Salah satunya kita karena kalau di dusun di tempat saya itu terbiasa di rumah-rumah itu pasti ada kolam ikan di belakang rumah. Kemudian kita punya ternak ayam, bebek, itik, kemudian lain-lain. Itu biasanya diprioritaskan ini untuk kita gunakan makan ini pada di bulan-bulan Ramadan. Jadi tidak ada istilah, tidak ada lauk untuk bersahur. Nah, itu. Kemudian ada satu fenomena yang hari ini kita diajarkan saat itu, ya mungkin bukan hanya faktor ekonomi, ini mungkin pembelajaran yang bagus bagi kita. Orang tua ini sudah menjatah porsi makan kita. Ternyata ada untung hari ini sehingga apa? Secara dan saya sadari setelah hari ini saya menjadi kepala perwakilan BKKBN. Ternyata makanan ini memang tidak boleh kita berlebihan. Ya kan? Sehingga ini orang tua ini mengatur ini diatur sehingga apa yang dimasak hari ini itu harus cukup untuk kita bersama-sama. Ya kan? Memang diatur, memang tidak banyak sehingga misalnya kalau ayam cukup 1 potong, begitu ikan juga begitu. Itu diatur kan gitu. Tidak seperti anak-anak sekarang kan kalau makan sampai 2 potong, 3 potong, tidak dibatasi. Kalau kita di kecil sudah diajarkan bagaimana hidup prihatin, dan saya yakin itu bukan hanya hidup prihatin, ini adalah pola hidup yang diajarkan untuk masa depan kita. Betul. Sahur menjalani puasa pertama di era itu apa aktivitas Pak Kapar sambil menunggu berbuka puasa? Jadi gini, kalau di sana kebetulan di desa saya itu kan ada banyak air. Ada air namanya air koto, kemudian di sana ada namanya air ketaun, kemudian di sana juga sawah yang luas dan sebagainya. Salah satu aktivitas anak-anak kita di desa itu tanpa diperintah mereka mencari kesibukan sendiri. Contohnya kalau kita terbiasa dulu misalnya di puasa pertama itu diingatkan orang tua jangan terlalu capek ini. Misalnya kita pergi ke sawah, misalnya mencari kangkung, mencari pakis dan sebagainya itu dilakukan. Dan kadang-kadang kita juga, kebetulan saya ini juga hobi saat kecil ini sebagai pemain single factor. Jadi saya hobi mencari ikan sendiri ke sawah-sawah itu. Dan saya tahu di mana posisi ikan itu berada. Itu kita lakukan dan itu nanti kita bawa pulang ke rumah, dibersihkan, ada diterima dan itu bisa dimakan oleh keluarga bersama. Itu mencari ikan tuh mancing gitu? Tidak harus mancing. Jadi gini, itu enaknya kadang-kadang kita hidup di desa itu dengan tidak mengeluarkan biaya. Kita dengan bermodalkan alat tangkap seperti tangguh apa bahasa kita itu kan ada sebagai itu kita pergi sendiri, kita bisa ke sawah-sawah. Alhamdulillah kadang-kadang kita sampai dapat 1 kilo dan sebagainya, kan lumayan itu untuk dimakan di keluarga. Walaupun itu kan ikannya ya ikan sungai seperti itu kan itu terjadi. Dan satu lagi yang selalu saya ingat, kita anak-anak di dusun itu terbiasa. Contoh salah satu kegiatan kita itu mencari remis ke sungai bersama-sama teman-teman. Jadi kita menyelam mencari remis kan dan sebagainya itu. Walaupun ya selalu diingatkan kan jangan sampai batal puasa dan sebagainya. Itu kita lakukan bersama dan semangat itu luar biasa. Dan saya lihat ini kadang-kadang ini menjadi nostalgia kita yang terkenang kita. Kapan kita bisa melakukan hal-hal seperti itu kan, ke sungai mencari remis dan sebagainya. Itu kita lakukan ya, itu salah satu aktivitas kita sehari-hari. Itu kalau masa kecil saya.
kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan lain setelah SD, itu sudah berubah pola kita. Sudah berubah pola. Karena seingat saya kalau sudah SD itu kita sudah ada listrik dan sebagainya. Cuman ada satu yang saya ingat, sebelum SD dulu itu kegiatan orang tua kita itu karena belum ada listrik, itu untuk yang laki-laki itu disibukkan kalau mulai maghrib itu kan menghidupkan lampu petromak itu kan, kalau cukup petromaknya, kalau tidak cukup kita harus menghidupkan lampu teplok. Itu yang kita siapkan sehingga hari penerangan itu terjadi. Dan aktivitas itu selalu berjalan, dan juga kita terbiasa kalau hidup di dusun kan sudah diajarkan setiap anak itu sudah ada tupoksinya. Misalnya tadi kan saya katakan yang ngurus ayam itu siapa, misalnya yang ngurus ternak itu siapa, yang ngurus kambing itu siapa, itu semua kita lakukan. Jadi antara kita, kebetulan saya kan dari 8 bersaudara. 8 bersaudara, saya ini anak ke-8. Ini yang saya syukuri hari ini. Saya ini 8 saudara, anak ke-8. Kebetulan saya lahir tanggal 8 bulan 8. Jadi 8-nya sangat lengkap lah. Itu yang kita lakukan di desa, di desa Tunggang khususnya di tempat saya lahir, itu yang selalu kita lakukan. Dan saya lihat kehidupan harmonis itu sampai hari ini masih terjaga di sana. Waktu berbuka puasa, Pak Kaper ingat itu bagaimana suasananya? Jadi kalau waktu berbuka puasa itu kan adalah hal yang sangat ditunggu. Tunggu. Rata-rata menu makanan itu adalah jarang yang kita beli, ya kan? Biasanya emak kita itu memasak baik kue atau masak kue, kemudian jajanan. Yang paling makanan favorit saya hari ini masih saya bertahan, itu ada 2. Satu itu apem yang dikukus, yang warnanya merah itu. Kemudian satu lagi onde-onde. Itu biasanya setiap lebaran, setiap puasa itu sangat sering dimasak oleh emak. Kemudian itu menjadi santapan kita di saat bulan puasa. Dan satu lagi saya masih ingat, itu adalah buah kurma. Kita makan buah kurma itu hanya ada pada bulan puasa, ya kan? Tidak seperti sekarang, kapanpun kita mau ada. Jadi buah kurma itu suatu hal yang kita tunggu-tunggu, karena ada dijual di pasar itu hanya ada bulan puasa. Ini juga kita tunggu, kita bisa makan buah kurma, dan ini menjadi kenangan indah juga kita di saat hari ini kita bisa beli buah kurma dan sebagainya. Makanya kalau kata orang itu, untuk sekarang beli kurma itu kapanpun bisa, ya. Tapi kenangannya beda gitu, Pak. Kenangannya beda, ya. Cuman gini, dengan nostalgia itu kadang-kadang kita kepengen menarik sejarah atau nostalgia itu, akhirnya kita datang kan ke tempat-tempat supermarket untuk membeli itu, karena ada rasa rindu seperti itu yang terjadi, ya. Pak Kaper termasuk orang yang seperti itu, Pak, ya? Iya, saya termasuk orang seperti itu. Dan saya katakan kepada anak-anak saya, istri saya itu menjadi kenangan indah. Kemudian kalau saya menu makan, itu yang menjadi favorit saya itu adalah acar timun yang dipotong-potong, itu kan sangat sederhana. Sampai-sampai saya tahu bagaimana membuatnya. Timun dikupas, dipotong-potong, kemudian dikasih bawang, dikasih cabai, dikasih bumbu penyedap, dan dikasih gula. Itu rasanya saat itu luar biasa nikmatnya, ya kan? Dan itu selalu hampir karena orang tua kita tahu itu adalah kesukaan kita, dan hampir setiap hari itu pasti disiapkan, kan? Dan kalau kita bicara juga kalau harganya dan sebagainya itu kan, itu semuanya ada di lingkungan kita, ya kan? Alhamdulillah. Momen tarawih, Pak Kaper, ini yang penting. Oke. Kalau tarawih ini khususnya kita mulai, terutama anak-anak ini kan yang menjadi kenang-kenangan, mungkin sampai anak-anak sekarang itu mulai SD. Karena di samping disyaratkan juga oleh guru-guru agama kita ditugaskan juga dari sekolah. Dari sekolah kita dibawa buku, kehadiran kita ke tarawih. Nanti setelah tarawih itu kan
kalau di tempat saya tarawih kan cukup lama, ya kan 23 rakaat itu lama. Jadi kita menunggu itu. Nah nanti setelah imam selesai itu kan baru ditandatangani. Jadi ini menjadi kenang-kenangan kita bagaimana orang-orang tua kita, guru-guru kita itu membuat kita ini belajar untuk melaksanakan tarawih itu. Dan ini harus dilakukan full sebulan. Nah, itu kan kita lakukan itu. Ya alhamdulillah kan ini bisa kita lakukan lah zaman-zaman itu. Cuman kita tidak tahu kualitas dan sebagainya. Cuman itu menjadi aktivitas sebagai anak-anak di dusun itu dilaksanakan dengan baik dan ya menjadi kenang-kenangan indah lah bagi kita kan. Nah, anak-anak zaman dulu biasanya dijanjikan orang tua kalau puasanya lancar, kalau puasanya full misal, maka akan dikasih THR, Ya. Pak Gafar. Itu tradisi seperti itu di lingkungan keluarga Pak Gafar gimana? Kita tidak dijanjikan dalam bentuk uang. Nah, kita tidak itu. Cuman kita selalu dijanjikan bahwa setiap lebaran, karena gini, kita ini juga sebenarnya tidak dijanjikan itu juga tidak apa-apa. Karena kita pasti puasa. Karena apa? Yang kita kejar itu kan berbuka yang tadi. Nah, makanya kita selalu puasa setiap hari, gunakan itu. Kalau tidak puasa, tidak boleh ikut berbuka. Tidak ikut berbuka. Nah, cuman momen menjelang Lebaran itu sangat kita tunggu. Karena mohon maaf, kadang-kadang kita ini membeli baju baru itu setahun sekali. Momennya ada di hari Lebaran. Nah, itu luar biasa bahagianya kita kan. Kebetulan saya kan punya saudara, karena saya anak bungsu, ada satu kakak saya di atas saya. Umurnya hanya sebeda setahun. Jadi antara kita dua ini persaingan cukup kencang lah kan. Bagaimana berebut pakaian dan sebagainya itu, warna. Dan sebagai anak bungsu kadang-kadang saya merasa ego juga. Karena saya harus memilih dulu. Nah, karena apa? Sampai hari ini saya suka warna-warna yang ngejreng dan begitu. Nah, itu orang tua itu sangat paham. Cuman ada satu yang menjadi kenang-kenangan saya. Jadi kita kan biasa kalau mau lebaran ini kan potong rambut. Potong rambut. Iya lagi. Nah, ya, itu kan potong rambut. Kebetulan kan bapak saya ini kan kalau gaya rambutnya ya gaya-gaya militer gitu kan. Biasanya beliau yang mengantar kita ke potong rambut. Hari itu yang mengantar saya itu adalah abang saya, kakak saya. Ternyata potongan yang dipesan beliau itu tidak sesuai selera saya. Jadi hari itu saya ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, minta rambut itu disambung. Bayangkan kan, ini kan menjadi permasalahan luar biasa bagi kita. Sudah dipotong, dengan ini saya minta disambung karena saya merasa ini terlalu pendek dan sebagainya saat itu. Itu jadi berhari-hari kakak saya membujuk, mak saya membujuk, bapak saya membujuk supaya bisa menerima itu. Cuman karena bujuk-bujukan gitu ya akhirnya kita bisa menerima itu kan. Saya masih teringat itu. Saya pikir hari ini sangat konyol. Bisa minta rambut itu dikembalikan lagi kan itu tidak mungkin. Nah, itu terjadi dan ini setiap tahun kita pasti melakukan potong rambut. Cuman ada satu budaya yang saya rasa juga itu terjadi di malam takbiran. Malam takbiran itu ada satu budaya kita itu mengambil ke masjid air untuk pemandian. Air ini dalam bentuk yang sudah dalam bentuk jeruk dan sebagainya yang harum-harum. Mungkin dulu belum ada parfum dan sebagainya yang belum populer kan. Sehingga kita hari itu menunggu malam takbiran itu salah satu itu air pemandian ini tadi. Kalau istilah kita air jeruk lah itu ada apa tuh jeruk purut, daun jeruk purut, kemudian mungkin serai harum, kemudian mungkin bisa jadi daun pandan itu di satu padu. Dan itu hebatnya itu dimasak dan itu kita ngambil ke masjid. Kan gitu. Jadi itu salah satu yang kita tunggu untuk memandikan mandi besoknya untuk sebelum kita ke masjid itu, sebelum sholat Id itu mandi dengan air itu. Itu jadi suatu kebanggaan yang saya ingat pesan itu. Dan saya yakin hari ini tidak terjadi lagi kan gitu, karena sudah banyak parfum dan sebagainya. Mungkin gini, dan mungkin ada satu keyakinan juga karena ini diambil di masjid, jadi bentuk sakralnya mungkin secara kebatinan itu muncul dari kita.
Ya kan gitu. Nah, alhamdulillah itu juga menjadi kenang-kenangan kita sampai hari ini yang terjadi di sana. Nah, Pak Kaper, untuk era saat ini, bagaimana Pak Kaper menciptakan kenangan-kenangan untuk anak di masa-masa terutama di bulan Ramadan agar kelak anak-anak Pak Kaper itu bisa bercerita tentang indahnya Ramadan yang ia laluin di keluarga. Sebagian besar hal-hal yang baik itu masih saya terapkan. Contohnya saya wajibkan anak saya, terutama yang laki-laki, karena saya punya 2 anak, satu laki-laki, satu perempuan. Ini mereka ini wajib berpuasa. Kemudian di dalam bulan puasa itu juga kita selalu melakukan sholat jemaah. Itu kita lakukan terutama di waktu subuh, kemudian di waktu maghrib itu kita lakukan bersama-sama. Dan kita lakukan juga wajib ini berbuka ini bersama. Dimanapun tempatnya kita wajib berbuka bersama. Jadi komunikasi ini selalu kita bangun. Dan selalu kita ajarkan bahwa makanan apa yang dimakan ini tidak juga harus tidak boleh terlalu berlebihan. Karena ini juga kita memikirkan bagaimana ajaran orang tua bahwa makan secukupnya itu adalah lebih baik. Luar biasa. Untuk Ramadan hari ini sebagai seorang kepala perwakilan BKKBN dengan Ramadan saat anak-anak, hal pesan yang ingin disampaikan Pak Kaper tentang Ramadan ini apa sih sebenarnya makna Ramadan ini, Pak? Jadi Ramadan ini kan identik dengan berpuasa. Puasa ini adalah salah satu yang diajarkan di agama itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Hari ini kita jujur saja salah satu yang membuat kita hari ini, terutama kita sebagai aparatur negara, banyak tergoda ini dengan permasalahan-permasalahan hukum sebenarnya itu adalah karena hawa nafsu. Ini kita ajarkan juga bagaimana kita ini bisa memanage hidup ini dengan sebaik-baiknya, dan kita hari ini harus tahu posisi bahwa hidup sederhana itu lebih baik daripada kita bergaya-gaya, bermewah-mewah, tapi pada dasarnya kita tidak ada apa-apanya. Karena apa? Itu yang saya selalu ingatkan kepada bawahan saya. Tidak perlu kita menampilkan hal hidup kita ini mewah. Karena saya tahu hidup kalian tidak mewah. Kan gitu. Karena apa? Orang lain bisa menilai kita dari luar kita. Mereka tidak tahu di dalam kita. Makanya lebih baik hari ini dengan teladan Ramadan ini kita harus bisa menahan hawa nafsu kita, bagaimana memperkuat iman, takwa kita, bagaimana kekeluargaan antara kita ini wajib kita bangun. Karena apa? Tidak akan tumbuh baik organisasi ini kalau kekuatan kita, persaudaraan kita ini tidak bisa dibangun dengan baik. Alhamdulillah ya kita hari ini berjalan dengan baik. Karena setiap Ramadan juga kita ada kegiatan di musola kantor, mengundang ustadz, itu hampir setiap hari kita lakukan bagaimana kita bagaimana kita penguatan mental agama ini diajarkan. Di samping juga bagaimana hari ini ketaatan kita terhadap aturan-aturan yang ada dalam mengikuti jam masuk kantor dan sebagainya dalam bulan Ramadan itu juga kita maksimalkan. Nah, Pak Kaper, kita tadi sudah bicara nostalgia masa kecil Pak Kaper. Mungkin saya pengen tahu nih update program yang akan dilakukan ataupun yang sedang dilakukan saat ini di BKKBN Provinsi Bengkulu apa sih? Pertama kita nih update yang terupdate kita di samping seperti apa yang pernah disampaikan pertama kemarin itu adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting, kemudian Tamasa, kemudian Sidaya, sekolah lanjut usia salah satu program. Hari ini yang lebih fokus kita lagi ini adalah makan bergizi gratis untuk sasaran 3B. MBG 3B. Hari ini MBG 3B itu apa? Itu makan bergizi gratis khusus sasaran
ibu hamil, ibu menyusui, anak PAUD, anak non PAUD, anak-anak non PAUD. Ini dilakukan anak non PAUD ini dalam kriterianya anak yang berumur 6 bulan sampai 5 tahun. Ini menjadi fokus kita, di mana fungsi kita melalui kader-kader TPK, tim pendamping keluarga kita, itu mengantar dari rumah ke rumah kepada sasaran tersebut. Nah, itu dilakukan. Kemudian kita diamanahkan juga melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap pola pangan baik di tingkat keluarga. Itu juga sedang kita tingkatkan hari ini. Ya mungkin juga kaitan dengan Ramadan hari ini, pola pangan yang baik ini juga sedang kita tingkatkan juga, bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap kebutuhan pangan yang baik ini. Artinya MBG 3B tadi tetap berlanjut meski Ramadan, Pak? Jadi pada dasarnya tupoksi kita adalah mengantar, kemudian mengedukasi. Soal ketersediaan ini sepenuhnya menjadi kewenangan ini dari BGN, Badan Gizi Nasional, yang hari ini melalui koordinator mereka ada namanya SPI, ya SPI, Sarana Penggerak Indonesia. Mereka akan menjadi koordinator. Dan sesuai dengan informasi yang kita terima, ini masih berjalan. Nanti soal skemanya, apakah nanti yang diperkuatkan dengan anak-anak non PAUD, apakah anak-anak sekolah dan sebagainya, kita masih menunggu itu. Yang penting kan hari ini kita standby sebagai petugas pengantar. Jadi kita punya tupoksi masing-masing, dan hari ini itu yang menjadi kebanggaan kita melalui Pak Presiden Prabowo. Kita ini sudah dibagi job description masing-masing, sehingga kita itu tidak usah lagi berebut-rebut. Iya, ya kan? MBG mengurus dapur dan sebagainya, sarana prasarana pembiayaan, kita mengurus pengantarannya, kita mengurus edukasinya, dunia kesehatan mengurus ahli gizi dan sebagainya. Hari ini ya itu sudah berjalan baik. Saya yakin ini bisa kita laksanakan di Bengkulu. Alhamdulillah di Bengkulu hari ini perkembangan kita untuk dapur kita sesuai laporan MBG itu dari target 200 itu sudah 110 bulan ini on proses. Mudah-mudahan ini semakin meningkatkan pemberian makan gizi di 3B di seluruh kabupaten kota di seluruh Provinsi Bengkulu. Walaupun hari ini belum semua kecamatan tercapai. Kalau kabupaten semua sudah. Sudah, walaupun di kota Bengkulu ini yang lebih besar kan, karena laporan terakhir yang saya terima di kota Bengkulu ini sudah 39 SPPG, dan kabupaten-kabupaten lain sudah berdiri. Cuman kalau kita berbicara kecamatan belum semuanya terbangun. Saya tadi tertarik Pak Kaper bilang bahwa investasi SDM itu bukan sesuatu yang jangka pendek, tapi jangka panjang. Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang investasi SDM melalui MBG ini? Jadi gini, MBG ini kan sebenarnya kelanjutan dari sebelumnya program stunting. Kan? Bagaimana kita meyakinkan bahwa anak-anak Indonesia ini tanpa terkecuali itu mendapat asupan nutrisi yang baik per hari. Per hari, kita tidak bicara per 3 kali per hari mendapat nutrisi itu. Ditambah lagi hari ini semua ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang belum PAUD, yang sekolah yang umur 6 bulan sampai 5 tahun itu mendapat makanan bergizi gratis. Untuk daya ukurnya, karena ini investasi panjang, salah satu yang kita ukur hari ini melalui teman-teman terkhusus di Posyandu, kalau pendekatan kalau makan ini kan adalah nutrisi. Nutrisi ini pendekatan kita, daya ukur kita melalui tumbuh kembang. Tumbuh kembang khususnya berat badan, tinggi badan. Itu dulu yang kita pantau. Di sana juga nanti ada namanya, kalau di Posyandu tuh ada namanya kartu menuju sehat KMS. Semua ibu-ibu Indonesia udah paham itu. Itu salah satu karena sudah ada matrik yang terukur di sana. Jadi kita tahu perkembangan anak-anak yang menerima ini baik ya setiap diadakannya Posyandu. Dan ini berjalan hari ini. Oke, Pak Kaper, mungkin closing statement untuk obrolan kita hari ini terkait mungkin Ramadan atau juga program
BKKBN yang butuh penegasan untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu. Silakan Pak Kapur. Oke. Syukur alhamdulillah hari ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi sejarah masa lalu itu patut kita kenang sebagai modal kita ke masa depan. Hari ini kita sedang menghadapi bonus demografi. Bagaimana kita ini mengolah sumber daya manusia kita ini untuk berdaya guna ke depan. Jadi salah satu harapan kita seluruh anak Indonesia ini memiliki daya saing. Tidak ada satupun yang tertinggal. Tidak mengenal apakah anak orang miskin, anak orang yang ditinggal di atas gunung, di pantai. Ini semua punya kemampuan dan standar gizi, standar pendidikan ini yang sama. Yang ini wajib kita kembangkan bersama. Tanpa kepedulian kita bersama, ini tidak akan terbangun. Tanpa kepedulian masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, termasuk kita media ini, NGO, mari kita bergabung bersama bagaimana kita memperkuat ini sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Ini harapan kita ke depan, mari kita bangun Indonesia ini bersama-sama sehingga Indonesia emas ini dapat kita wujud secara bersama-sama. Mungkin itu dari kami selaku perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Bengkulu. Salam sehat, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, obrolan tadi mengingatkan kita dengan masa kecil, masa anak-anaknya Pak Kapur di era 70, 80 di salah satu daerah di Kabupaten Lebong. Nah, semoga obrolan ini bisa kembali membangkitkan memori-memori penonton yang mungkin saat ini berpuasa di daerah rantau, mungkin berpuasa jauh dari orang tua. Semoga tayangan ini bisa menjadi suatu hiburan yang mengedukasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.